Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Denpasar Resort Bali pada hari ini Sabtu 19 Maret 2022. Mari kita bernyanyi dari buku Ende HKBP nomor 585 ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat 20, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi kami bacakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara, apakah Tuhan senantiasa menepati janjinya hingga saat ini? Tentu jawabannya adalah ya, Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau kita lihat sejarah Alkitab, janji pertama Allah adalah ketika Dia membuat janji dengan manusia dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara kamu dan wanita itu, dan antara anakmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan akan meremukkan tumitnya. Tuhan mengatakan ini kepada setan, dan keturunan wanita itu mengacu kepada Yesus Kristus yang telah datang untuk menghancurkan pekerjaan si iblis. Ini menjadi sebuah kenyataan. Yesus mengalahkan setan ketika Ia mati di kayu salib. Mari kita lihat janji Allah kepada Abraham. Allah juga memberikan janjinya kepada Abraham akan menjadi bapa dari semua orang percaya, menjadi bangsa yang benar, bangsa yang banyak memiliki keturunan, dan bangsa yang besar. Walaupun pada saat itu umurnya sudah 75 tahun dan masih belum dikaruniai anak. Menunggu hingga 25 tahun ketika dia berusia 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Kitab Ibrani menjelaskan bahwa Sarah dapat memiliki bayi karena imannya kepada Tuhan yang setia. Ini merupakan janji Tuhan, itu pasti.
Janji Tuhan itu ditepati dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat janji Allah kepada bangsa Israel, bahwa Dia akan membawa bangsa itu keluar dari perbudakan, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan Dia menepati janjinya, melepaskan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Dalam kitab Mazmur boleh kita lihat bahwa sangat banyak Alkitab mencatat kesetiaan Tuhan akan janjinya. Misalnya dalam Mazmur 108 ayat 4 digambarkan bahwa kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit, di atas langit, dan kesetiaannya hingga sampai ke awan. Janji Tuhan yang pertama itu, janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada bangsa Israel, itu juga menjadi janjinya untuk kita sekarang. Dia setia akan janjinya untuk menyelamatkan kita orang percaya. Allah yang berjanji di cerita penciptaan manusia, Allah yang berjanji kepada Abraham dan keturunannya, Allah yang berjanji kepada bangsa Israel, itu jugalah Allah yang berjanji juga kepada kita sampai sekarang, dan kasih setianya hingga selama-lamanya. Sebuah peringatan bagi orang yang meragukan janji Allah dalam kehidupannya. Boleh kita lihat dalam Ibrani pasal yang ketiga, 7 dan ke-8. Tidak akan memasuki tanah Kanaan. Ketika itu diperingatkan kepada kita sekarang, orang yang meragukan janji Allah, orang yang meragukan kesetiaan Allah akan janjinya, maka dia tidak akan turut masuk ke tanah Kanaan yang baru, yakni surga kekal, kehidupan selama-lamanya. Allah menjanjikan kehidupan kekal kepada kita dan telah dihadirkan melalui Yesus Kristus. Oleh karenanya, marilah untuk menghayatinya dan menghidupinya di dalam iman dan kepercayaan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Janji Tuhan itu pasti, itu sebabnya kita dimampukan mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di akhir pekan ini ketika kami mampu melihat kesetiaan Allah yang tetap setia menuntun kami hingga sebuah janji yang luar biasa akan kehidupan yang kekal. Kami akan memperoleh itu ketika kami tetap setia dalam janji-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi korban untuk menyelamatkan kami. Ajar kami dalam setiap kehidupan ini untuk menjadi orang-orang yang setia hanya kepadamu. Sebab orang-orang yang meragukan, yang tidak percaya akan janji Allah, tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan yang baru itu. Mampukan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, penghuni kerajaan sorga, kehidupan yang kekal. Berkati kami pada hari ini, ketika kami mampu mengakhiri pekan ini, boleh beristirahat, sebagian bekerja, biarlah kami juga bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa besok hari di ibadah minggu kita di gereja maupun yang mengikuti secara online
di rumah masing-masing. Tuhan memberkati.